Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aris Jalani, nomor induk mahasiswa 2020104069 dari kelas Hukum Ekonomi Syariah 2. Saya di sini akan membacakan soal dan jawaban dari UAS mata kuliah Fikih Siasah. Nomor 1, jelaskan perbedaan pemikiran politik Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, dan Sunni. Pemikiran politik Sunni sebagai kelompok mayoritas pola pikir politik kaum Sunni biasanya sangat pro kepada pemerintahan yang berkuasa. Pemikiran dari ahli politik Sunni cenderung membela dan mempertahankan kekuasaan. Sedangkan pemikiran politik Syiah adalah macam politik pertama lahir dalam Islam Manjab. Mereka tampil pada aktif pemerintahan Azman, kemudian tampil pada akhir masa Ali Abadah. Perkembangan selanjutnya, aliran Syiah ini pecah menjadi puluhan cabang atau sitlak. Hal ini disebabkan karena cara pandang yang berbeda pada kalangan mengenai sifat imam mashum atau ada perbedaan dalam menentukan pengganti imam. Sedangkan pemikiran politik Khawarij tidak mengakui hak-hak istimewa orang atau kelompok tertentu untuk menduduki jabatan. Sedangkan jabatan khalifah bukan monopoli mutlak suku Quraisy. Sedangkan pemikiran Mu'tazilah, kelompok ini pada awalnya merupakan gerakan atau sikap politik beberapa sahabat yang gerah terhadap kehidupan politik umat Islam pada masa pemerintahan Ali dan terjadinya konflik dalam internal umat Islam mengenai pengangkatan khalifah yang keempat. Selanjutnya, soal nomor 2. Jelaskan relevansi pemikiran politik Al-Mawardi dengan sistem pemerintahan di Indonesia. Sistem politik merupakan suatu cara untuk mencapai kekuasaan dengan tujuan memperoleh kehidupan yang lebih baik, di mana kaitannya antara negara dengan rakyat atau bahkan sebaliknya. Berbicara tentang politik, Islam merupakan agama yang mengatur berbagai aspek dalam kehidupan, baik dalam politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam konteks politik, pemikiran Islam disusun secara lengkap melalui dari etika politik, filsafat politik, hukum, dan tata negara, sehingga keragaman khazanah pemikiran politik dalam Islam kaitannya tidak hanya peraturan antara negara dan rakyat atau sebaliknya, namun juga erat kaitannya dengan antara agama dan negara atau sebaliknya. Selanjutnya, soal nomor 3. Jelaskan apa yang dengan teori asabiyah dan implementasinya di Indonesia. Asabiyah merupakan perasaan satu kelompok atau solidaritas sosial yang timbul secara alamiah dalam kehidupan manusia karena adanya pertalian darah atau pertalian kekawanan. Penerapan asabiyah di Indonesia, konsep asabiyah mempunyai peran penting dalam mencegah konflik dan ketidakadilan dan untuk menjaga kebersamaan masyarakat. Hal ini karena kapasitas individu yang tidak memungkinkan karena memenuhi kebutuhan dasarnya atau bahkan mempertahankan diri. Umat Indonesia secara alamiah adalah kelompok sosial dan cenderung untuk hidup bersama. Manusia sangat memerlukan bantuan dan kerjasama dengan yang lain, tetapi manusia tidak dapat hidup bersama dan bekerja sama dalam suasana politik. Permusuhan dan ketidakadilan tersebut akan membuat kehidupan sosial tidak mungkin diwujudkan. Untuk itulah diperlakukannya asabiyah dan kekuatan pengenalan atau pemerintahan adanya asabiyah. Selanjutnya, soal nomor 4. Jelaskan secara singkat dinamika politik Islam di Indonesia. Perjuangan yang dilakukan oleh organisasi Islam dalam mengajukan Islam sebagai dasar negara sudah jelas, bagaimana terlihat dalam sidang BPUPKI yang akhirnya sampai kepada suatu kesepakatan bersama, yaitu Piagam Jakarta. Dan lagi-lagi dalam sidang Majelis Konstituante ini dilakukan umat Islam, walaupun mereka sadar akan sedikit dukungan dalam majelis tersebut. Walaupun demikian, mereka tetap memperjuangkan
aspirasinya semaksimal mungkin. Pada akhirnya, Pancasila sebagai dasar dari bangsa ini salah satu bentuk prestasi golongan Islam dalam memperjuangkan Islam sebagai ideologi negara adalah dengan lahirnya Piagam Jakarta yang tertera di dalamnya ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Namun sehari setelah Indonesia merdeka, kata-kata itu dihapuskan karena banyak alasan kebijakan ini dilakukan demi menjaga kesatuan keutuhan negara yang baru merdeka ini. Penyebab kekalahan ideologi organisasi Islam adalah golongan Islam telah dilobi terlebih dahulu oleh Muhammad Hatta. Pada pagi hari tanggal 18 Agustus 1945, sebelum diadakan rapat apalagi, sebagai gantinya kata ketuhanan yang kemudian ditambah dengan kata yang Maha Esa. Menurut golongan Islam adalah nama lain dari kata tauhid dalam Islam, sebab hanya Islamlah yang mengenal keesaan Tuhan karena keadaan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh tanah air masih dalam masa bahaya, di mana tentara sekutu masih mengelilingi kita dan akan mengembalikan Belanda kepada Indonesia untuk dijajah lagi. Selanjutnya nomor 5, jelaskan secara singkat makalah masing-masing. Makalah saya berjudul tentang pemikiran politik Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Ridha. Gagasan pemikiran dan pembaharuan Al-Afghani selalu mendapat respon di kalangan umat Islam, bukan karena keterpihakannya kepada mereka, akan tetapi lebih jauh Al-Afghani mengkehendaki supaya umat Islam dapat lebih maju seperti kemajuan Eropa dan Barat. Maka tidak heran kalau Al-Afghani menolak keras sistem kapitalisme dan dalam beragama, karena hanya membawa umat Islam kepada paham taklid yang bertentangan dengan ajaran Islam. Al-Afghani menghendaki pembaharuan pemikiran berasal dari kalangan umat Islam sehingga ruang gerak Barat dapat dibatasi. Kemunculan pemikiran Rashid Ridha di bidang politik Islam memberikan reaksi terhadap persoalan-persoalan umat Islam yang pada saat mengalami kemunduran total di dalam segala bidang kehidupan pada saat itu. Ridha mempunyai pemikiran yang konservatif. Dia sangat terikat kepada pemikiran dapat padat tradisi dan zaman klasik, dan dia juga masih terikat pemikiran ulama abad pertengahan. Dan Ridha juga menolak negara kesatuan berdasarkan kebangsaan menurut konsep Barat. Tidak ditemui pendapatnya mengenai sumber kekuasaan bagi pemerintahan yang jelas bukan dari rakyat, karena khalifah dipilih oleh anggota ahlal haliwal di yang Ridha sebut ahlali ketiyar atau orang yang berhak memilih, dan pengangkatan khalifah dilakukan oleh para anggota ahlal haliwala akadi. Dan mengenai tugas khalifah, menurut Rashid Ridha tidak hanya berfungsi menegakkan syariat agama tetapi juga berfungsi dalam urusan dunia. Syekh Muhammad Abduh adalah seorang yang memberikan penghargaan tinggi pada kekuatan akal. Meskipun demikian, ia tetap memandang penting fungsi wahyu bagi akal. Konsep teologi yang demikian itu berakibat pada keyakinannya bahwa manusia itu mempunyai kebebasan berpikir dan berbuat. Salah satu buktinya, dia menentang keras terhadap taklid. Kemudian Muhammad Abduh juga mempunyai ide-ide yang brilian dalam bidang pendidikan. Ia menginginkannya adanya perubahan terhadap pendidikan demi kemajuan umat Islam. Usaha kerasnya untuk merealisasikan idenya itu tak jarang menemui tantangan dari umat Islam itu sendiri. Ini juga terbukti yakni terjadinya perubahan kurikulum yang mana Syekh Muhammad Abduh memasukkan ilmu-ilmu barat, yaitu ilmu filsafat, logika, dan juga ilmu pengetahuan modern. Bukan hanya itu, Muhammad Abduh adalah orang yang menentang tentang keyakinan Jabariyah, yaitu hanya merasa lemah baik kepada Tuhan ataupun orang lain. Karena menurutnya bahwa kita manusia harus berikhtiar atau mempunyai jiwa kreatif. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.